Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sihir junun ataupun sihir gila, di mana sihir ini kita temukan di lapangan. Memang ada di antara mereka yang menggunakan jenis sihir ini, di mana jenis sihir ini bahkan tidak sedikit ada di antara yang kita tangani hingga mereka harus dipasung kaki mereka, dan mereka memang dianggap sudah dalam kondisi tidak waras ataupun gila. Lalu bagaimana sihir ini bisa terjadi? Maka di antara para dukun yang didatangi oleh seseorang untuk menyihir korban, maka penyihir ini mengutuskan para jin-jinnya untuk melakukan tindakan sihir sebagaimana yang diharapkan, di mana jin-jin ini mereka bersarang di bagian otak ataupun di bagian kepala pasien tadi, di mana peran daripada kalangan jin ini adalah menekan saraf-saraf yang ada di otak sehingga menjadikan daya ingat daripada si pasien tadi, daya pikir si pasien tadi dan sebagainya mengalami problema di dalam proses berfikirnya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya kalangan jin ini seakan-akan mereka ini benar-benar memahami hal-hal yang berkaitan dengan anatomi daripada tubuh manusia, apa yang harus mereka perbuat dan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan keinginan dan harapan kolaborasi antara kalangan jin ini dengan para dukun yang melakukan sihir. Berkaitan dengan sihir junun ini, memang kita dapati titik sentral yang paling terkuat itu adalah di bagian kepala ataupun otak daripada pasien tadi. Di situ tempat bersarangnya kalangan jin tadi untuk menguasai seluruh anggota pikiran tubuh daripada manusia tadi dengan menekan di area ataupun titik tersebut. Bahkan indikasi yang kita temukan di lapangan berkaitan dengan sihir junun ini ataupun sihir gila ini, misalnya saja adalah pikiran yang linglung, kemudian memiliki pikiran yang sangat pelupa, bahkan terkadang bicaranya sangat kacau, tidak nyambung sesuai dengan percakapan yang antara dirinya dengan lawan bicara. Kemudian tidak bisa tenang di suatu tempat, kemudian tidak betah di suatu pekerjaan, kemudian terkadang ia tidak peduli dengan penampilan. Terkadang ketika dia berpergian ke suatu tempat, terkadang dia tidak tahu kemana arah yang menjadi tujuannya. Dan ini kita dapati bagaimana ketika kita meruqyah salah seorang pasien, ketika diajak berbicara oleh orang-orang terdekat mereka, termasuk juga waktu itu datang dari guru-guru mereka ketika menjenguk. Kemudian dia berbicara bagaimana dengan gurunya. Setelah itu ditanyakan oleh orang tua korban tadi, beliau mengatakan, tadi siapa yang datang? Dia bilang tidak ada yang datang. Ditanya siapa yang menjenguk? Dia bilang tidak ada menjenguk. Padahal sebelumnya ia sudah berbicara dengan guru tersebut, namun di daya ingatnya, daya pikirannya tiba-tiba hilang begitu saja. Kemudian kita dapati ketika dia melakukan suatu perjalanan berpergian untuk menuju ke sekolah, terkadang ia berhenti dan ia tidak tahu tujuannya tadi. Nah, ini menunjukkan adalah adanya indikasi sihir junun ataupun sihir gila tadi. Berkaitan dengan sihir ini, maka perlu penanganan yang cepat. Sebab jika seandainya tidak ditangani secara cepat dan itu berlanjut bahkan sampai tahunan, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, maka ini akan lebih sulit
karena kondisi pasien sudah parah dan kalangan jin ini sudah benar-benar bersarang di bagian kepalanya dan menguasai seluruh anggota tubuh daripada pasien tersebut. Oleh karena itu, menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam buku beliau berkaitan tentang persoalan sihir ini, maka beliau memberikan penjelasan bahwa penanganan berkaitan dengan sihir junun ini atau pasien yang mengalami sihir junun ini bisa dilakukan dalam jangka waktu yang tidak sedikit, dan itu dilakukan secara kontinu sangat panjang terhadap pasien yang mengalami gangguan ini. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih daripada itu, karena mengingat bahwa sihir ini perlu dilakukan secara kontinu. Maka untuk melakukan proses terapi ruqyah terhadap gangguan sihir junun ini, maka tidak lain tidak bukan harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran secara rutin terhadap pasien, di mana pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini bisa dilakukan dengan bacaan secara langsung ataupun dirutinkan untuk mendengarkan MP3 ayat-ayat ruqyah berkaitan dengan persoalan masalah sihir junun ini. Dan perlu hal yang kita ketahui bahwasanya di dalam proses terapi ruqyah terhadap sihir junun ini, maka pasien tidak kita perkenankan untuk mengkonsumsi pil penenang, ya, pil ataupun obat penenang yang biasa dikonsumsi kepada pasien yang demikian. Jadi kalau seandainya dia ada mengkonsumsi pil penenang ataupun obat penenang, maka ruqyah syariah yang kita lakukan ini tidak akan efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apabila di dalam proses terapi ruqyah syariah pasien mengalami kesurupan, maka perlu disampaikan kepada jin tersebut untuk keluar dari tubuh, atau kita bacakan ayat ruqyah itu secara rutin agar jinnya ini bertobat dan tidak masuk lagi ke dalam tubuh si pasien. Begitu juga hal-hal yang perlu kita ingatkan kepada pasien untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang secara agama, dan harus menjalankan amalan-amalan kebaikan. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib sebagaimana yang Allah perintahkan. Tidak boleh, kalau misalnya dia laki-laki, tidak boleh merokok, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Begitu juga kalau perempuan, dia hendaklah menutupi tubuhnya tadi dengan jilbab yang harus dia kenakan. Dan amalan-amalan yang lainnya yang dianggap perlu dan penting sebagai peningkatan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang sihir junun ini juga ataupun sihir gila ini bisa dilakukan oleh si tukang sihir tadi dengan cara yaitu diminumkan ataupun dimakankan dengan metode sihir masrub dan makul tadi. Nah, indikasi yang biasa dirasakan oleh pasien misalnya ada gangguan di area persekitaran lambung, dan ketika kita melakukan proses terapi ruqyah, ada bahkan di antara pasien tadi mengalami muntah darah. Ini mengakibatkan gangguan di bagian area persekitaran lambung. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa sihir gila atau sihir junun ini dilakukan dengan metode masrub ataupun metode makul, ataupun diminumkan ataupun diberikan makanan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, sihir berkaitan dengan sihir junun ini masih kita dapati di masyarakat kita. Ada di antara mereka yang menggunakan sihir demikian, dan kita temukan ada beberapa orang yang mengalami hal yang demikian dan memang kita tangani. Ada di antara mereka yang alhamdulillah biiznillah atau izin Allah diberikan kesembuhan, namun ada di antara mereka yang masih dalam proses terapi karena mengingat bahwa gangguan ini sudah sekian tahunnya, maka hal-hal yang demikian sudah mengakar dan sangat berat untuk diobati. Namun perlu dilakukan secara rutin terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan
kesembuhan kepada pasien tersebut. Jadi inilah mengapa kita di dalam syariat Islam diperbanyak untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala bentuk tindakan ataupun perbuatan-perbuatan sihir seseorang terhadap seseorang yang lainnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah serta membacakan bacaan perlindungan, ayat-ayat perlindungan agar sihir benar-benar tidak menimpakan keburukan kepada kita. Karena sihir tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.